Oke, salam jumpa dari saya. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa memenuhi suatu tugas yang diberikan oleh dosen pengajar dari mata kuliah Cyber Security yang diberikan melalui Prof. Eko, yaitu membuat suatu video tentang kejahatan cyber di dunia maya, yang mana nanti video tersebut akan diupload ke YouTube. Untuk memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Hamzah, mahasiswa STIMIK Purnia Balikpapan yang menempuh perkuliahan jurusan Sistem Informasi. Kemudian saya akan sampaikan secara singkat dulu melalui tampilan yang ada pada slide di video ini, mengambil sebuah tema dari sebuah kasus kejahatan di dunia maya yang terjadi di sebuah negara, yaitu Amerika Serikat, terhadap pelanggaran data JP Morgan Chase 2014, yaitu salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, yang mana nanti pada slide ini akan saya jelaskan. Ada 5 bagian. Yang pertama, kejadian mulai dari awal serangan tersebut sampai selesai. Yang kedua, penyebab dari serangan terjadi. Yang ketiga, cara mengatasi serangannya seperti apa, tipe serangannya seperti apa, lalu pelajaran yang dapat kita tarik dari peristiwa tersebut itu apa. Di sini saya mengambil teknik 5W dan 1H. Apa saja akan saya jelaskan di pembahasan berikut, yaitu 5W yang saya maksud tadi, yaitu what itu apa, where itu di mana, why itu mengapa, when itu kapan, who itu siapa, dan hanya itu adalah bagaimana. Dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa di sini, yaitu apa yang terjadi pada kasus tersebut. Jadi adalah serangan dunia maya yang terjadi terhadap JP Morgan Chase, yang yaitu salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, melalui perentasan yang membahayakan akun 76 juta rumah tangga kecil dan 7 juta bisnis kecil. Itu merupakan serangan cyber yang berupa tipe pelanggaran data. Lanjut kepada slide berikutnya. Where di sini di mana terjadi? Lokasinya yaitu di kota New York. Kemudian why, mengapa bisa terjadi? Menurut orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut, hal ini bisa terjadi diakibatkan berbulan-bulan bagi bank untuk menukar program dan aplikasinya dan menegosiasikan ulang kesepakatan perizinan dengan pemasok teknologinya. Hal ini memungkinkan beberapa memberi para perentas waktu untuk menambang sistem bank untuk kerentanan yang belum ditambal atau belum ditemukan, memungkinkan mereka masuk kembali ke sistem JP Morgan terhadap celah yang dimanfaatkan oleh pelaku perentasan. Lanjut kepada when, kapan mulai terjadi? Kejadian terhadap JP Morgan Chase terjadi pada tahun 2014
tepatnya pada akhir bulan Juli, bermula dari penemuan tim keamanan bank yang mendapatkan suatu kejanggalan pada sistem informasi login yang terkait dengan akun seperti nama, alamat email, alamat pos, nomor telepon pemegang akun diperoleh oleh perentas dan selebihnya tidak. Kenapa saya katakan selebihnya tidak? Karena dia hanya sampai di situ saja perentasan yang terjadi, tidak dapat masuk ke yang lainnya. Kemudian kapan berakhirnya? Tadi saya sampaikan mulainya 2014 akhir bulan Juli dan berakhir di sini pada bulan September tahun 2014 dan sepenuhnya dihentikan hingga pertengahan bulan Agustus tahun 2014. 4 orang pelaku kejahatan tersebut bernama Gary Shelon berumur 32 tahun dan Zip Orienstein 41 tahun ditangkap di Israel pada Juli dan akan diekstradisi menyusul permintaan Amerika Serikat. Kementerian Kehakiman Israel mengumumkan Senin melalui agensi French Press, dan 2 orang lainnya yang terlibat yaitu Shelon dan Orienstein ialah 2 diantaranya Yahudi. Bernama Joshua Samuel dan juga Tel Aviv. Jadi keempat orang inilah yang dinyatakan terdakwa oleh pengadilan bersalah. Nah, di sini di sini saya tampilkan gambar pelaku, siapa pelaku kejahatan tersebut. Jadi yaitu di sini ada 4 orang pelaku. Lalu bagaimana? Cara JP Morgan Chase mengatasi kejahatan yang terjadi. Jadi bank tersebut melakukan kerjasama dengan Biro Penyelidik Federal yaitu FBI untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Lalu bagaimana yang kedua yaitu bagaimana cara agar terhindar dari kejahatan serupa atau yang lainnya. Ya, ini termasuk manfaat yang bisa kita ambil dari suatu kejadian tersebut dengan cara jaga selalu kerahasiaan data pribadi kita. Lalu melakukan pembaruan password secara rutin. Dan ketiga, selalu waspada terhadap kejahatan yang terjadi. Bukan karena kejahatan itu sendiri, tapi melainkan juga karena ada kesempatan yang bisa saja memunculkan suatu kejahatan itu bisa terjadi. Yang keempat, memastikan data kita berada pada pihak-pihak atau orang-orang yang benar-benar terpercaya. Yang terakhir, melek teknologi menurut saya untuk bisa mengantisipasi serangan yang terjadi. Mungkin sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan juga bisa memenuhi permintaan yang dosen pengajar inginkan.
selesai. Terima kasih. Sorry, it's DJ.